Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku dosen pengampu metodologi penelitian, saya Anggi Restiana pada Prodi Farmasi Universitas Kadiri. Pada mata kuliah metodologi penelitian kali ini, saya akan memberikan suatu materi yang berjudul pengumpulan data, di mana pada materi kali ini ada dua submateri, yaitu tentang apa itu pengumpulan data atau pengertiannya, dan yang kedua apa saja alat pengumpul data yang diperlukan ketika kita ingin melakukan riset di bidang farmasi sosial. Nah, submateri yang pertama adalah tentang apa itu pengumpulan data atau pengertian pengumpulan data. Dari slide tersebut, teman-teman sudah mengetahui bahwa pengumpulan data itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang masuk dalam suatu kegiatan penelitian, di mana dalam suatu pengumpulan data itu terdapat pencatatan peristiwa-peristiwa atau pencatatan keterangan-keterangan ataukah pencatatan karakteristik dari sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Di mana dalam aktivitas ini data-data yang dikumpulkan itu mencakup variabel independen atau yang biasa kita sebut dengan variabel bebas, kemudian variabel dependent atau biasa yang kita sebut variabel terikat, kemudian data dasar ataukah data sekunder yang terkait dengan responden atau lokasi penelitian. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, terdapat beberapa cara pengumpulan data, antara lain bisa dengan wawancara, angket, observasi, pengukuran, dan penelusuran data sekunder. Sedangkan alat pengumpul data antara lain bisa kita menggunakan kuesioner, pedoman observasi, alat ukur misalnya termometer, dan form data sekunder. Nah, hubungan antara data yang dikumpulkan, cara pengumpulan data, dan instrumen dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel dan instrumen, atau maksud saya metode dan instrumen pengumpulan data. Dari sini teman-teman bisa mengetahui bahwa data yang dikumpulkan misalnya tentang tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, itu cara pengumpulan data bisa menggunakan wawancara, angket, sedangkan instrumennya adalah kita bisa menggunakan kuesioner. Begitu juga untuk data yang dikumpulkan tentang suhu tubuh, berat badan, itu bisa dengan menggunakan pengukuran dan dengan instrumen termometer atau timbangan. Sedangkan ketika kita ingin mengumpulkan data tentang suatu perilaku, proses, nah itu kita menggunakan observasi dengan instrumen pedoman observasi. Kemudian, ketika data yang dikumpulkan kita itu berupa data rekam medis, kartu status pasien, hasil survei, Badan Pusat Statistik. Nah, cara pengumpulan data yang paling bagus adalah kita menggunakan penelusuran data sekunder. Sedangkan untuk instrumennya kita bisa menggunakan form data sekunder. Nah, kemudian data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini itu fungsinya adalah digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab tujuan yang sudah dirumuskan pada bab 1 di karya tulis ilmiah kita. Karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, data yang dikumpulkan berarti haruslah data yang benar dan valid. Kemudian, agar data yang dikumpulkan itu baik dan benar, alat pengumpul datanya pun juga harus baik. Nah, ini adalah beberapa alat pengumpul yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis wawancara, kemudian yang kedua adalah angket, kemudian pengukuran, kemudian observasi, dan penelusuran data sekunder. Yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini merupakan salah satu alat pengumpul data yang mana data penelitian itu dapat
diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Kemudian jawaban dari responden tersebut dicatat atau direkam. Nah, wawancara itu bisa dilakukan dengan tatap muka antara peneliti dengan responden, atau bisa dengan cara lain, misal melalui telepon dan lain sebagainya, sehingga data tersebut diperoleh langsung dari responden melalui pertemuan ataupun percakapan. Tapi wawancara itu bukan hanya sekedar mendapatkan data saja, tapi dengan wawancara harusnya peneliti itu dapat, yang pertama, memperoleh kesan langsung dari responden. Yang kedua, menilai kejujuran atau kebenaran dari jawaban responden. Yang ketiga, memberikan penjelasan jika responden tidak mengerti akan pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, memberikan ilustrasi untuk memancing jawaban jika responden macet atau dalam arti tidak dapat menjawab pertanyaan. Ada beberapa syarat yang mana harus dipenuhi ketika wawancara itu berlangsung, yaitu yang pertama, antara pewawancara dan responden itu harus saling melihat, saling mendengar, dan saling mengerti. Dalam arti bisa memahami apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, lakukan percakapan dengan tidak formal, sehingga wawancara yang berlangsung dengan luas atau tidak kaku, sehingga diharapkan responden dapat memahami apa yang menjadi tujuan seorang peneliti. Yang ketiga, hendaknya bisa mengadakan persetujuan atau perencanaan pertemuan terlebih dahulu agar wawancara ini bisa dilakukan secara efektif dan optimal. Jenis-jenis wawancara itu ada 3. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Nah, ketiga jenis ini memiliki perbedaan. Pada wawancara terstruktur itu ketika melakukan wawancara itu pewawancara, dalam hal ini bisa peneliti, itu menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman, sehingga ketika kita memakai jenis wawancara ini, pewawancara tinggal membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada responden. Nah, jenis ini bisa digunakan apabila waktu wawancara itu singkat. Jawaban pun dapat diprediksi dan respondennya banyak. Kemudian untuk wawancara tidak terstruktur, itu merupakan suatu teknik wawancara di mana pada saat melakukan wawancara, pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman yang tegas. Jadi ini kebalikan dari wawancara terstruktur ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika suatu pewawancara ini tidak menggunakan daftar pertanyaan? Biasanya wawancara itu pertanyaan-pertanyaannya tidak sistematis. Jadi melompat-lompat dari suatu peristiwa atau topik ke peristiwa atau topik yang lain tanpa berkaitan. Nah, jenis wawancara ini digunakan untuk mengetahui akar permasalahan. Jawabannya tidak dapat diprediksi dan respondennya pun sedikit. Nah, jawaban terbuka itu lebih menyulitkan dalam pembuatan laporan, tetapi memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan. Kemudian jenis wawancara yang ketiga adalah wawancara semi terstruktur, di mana pertanyaan ada yang terstruktur dan ada yang tidak. Jadi bisa mix ya. Ada yang terlist atau terdaftar dan ada juga yang tidak terdaftar. Nah, itu untuk wawancara semi terstruktur. Wawancara itu merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang terjalin antara pewawancara dan responden. Nah, keberhasilan wawancara itu ditentukan oleh pewawancara sendiri, responden, topik penelitian, dan situasi wawancara. Ketika semuanya itu bersinergi, maka wawancara bisa berhasil. Nah, pewawancara diharapkan mampu merangsang responden untuk bisa menjawab, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki, kemudian bila perlu mencatatnya. Kalau misalnya tugas ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hasil wawancara menjadi kurang bermutu. Untuk itu, pewawancara harus memiliki keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi, tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan.
Nah, demikian pula responden dapat mempengaruhi hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan oleh responden itu tergantung pada apakah dia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat serta bersedia menjawab dengan baik. Nah, untuk bisa mewujudkan wawancara yang berhasil, terdapat beberapa tata cara yang teman-teman harus perhatikan. Di sini ada 13 tata cara wawancara. Yang pertama adalah memperhatikan penampilan fisik, termasuk pakaian, yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau tidak. Kemudian yang kedua, warming up. Di sini maksudnya adalah pewawancara terlebih dahulu mengadakan pembicaraan pendahuluan atau yang disebut dengan warming up untuk perkenalan dan sekaligus untuk menjelaskan tujuan wawancara. Yang ketiga, pewawancara bersikap harus ramah, sopan, dan berpakaian rapi. Yang keempat, pergunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Apabila mungkin, gunakan bahasa sehari-hari dari responden atau mungkin bahasa daerah setempat. Misalnya kita meneliti di daerah dengan dominasi suku Jawa, maka kita sebaiknya menggunakan bahasa Jawa agar lebih mengena pada responden. Yang kelima, kita harus memperhatikan nada suara yang menarik. Jadi tidak boleh terlalu keras, tetapi jangan terlalu lembut juga. Yang keenam, suasana. Ciptakan suasana yang bebas dan santai sehingga responden tidak merasa tertekan atau terpaksa atau mungkin gugup. Nah, ini juga akan mempengaruhi hasil wawancara teman-teman semua. Kemudian yang ketujuh, bersikap responsif. Pada saat-saat tertentu dapat ikut merasakan sesuatu yang terjadi pada diri interviewee. Misal, bila seorang responden sedang menceritakan penderitaan atau kegembiraannya, maka kita harus bisa mengikuti untuk menghayati. Yang kedelapan, hindarkan kesan-kesan sikap yang kurang menghargai atau dalam arti sikap sinis, terburu-buru, tidak sabar. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Yang kesembilan, berikan sugesti kepada responden bahwa keterangan atau jawaban mereka sangat berharga, tetapi dijaga pula jangan sampai mereka overacting. Jadi tergantung kita, keluasan kita dalam mewawancarai seorang responden. Yang ke-10, apabila jawaban dirasa kurang lengkap atau mungkin tidak memperoleh jawaban dari responden, nah teman-teman harus bisa melakukan probing, artinya harus bisa menstimulasi percakapan. Jadi rangsanglah percakapan itu sehingga jawaban itu muncul. Nah, hal semacam ini disebut dengan probing. Probing juga diperlukan untuk mengarahkan atau menyaring jawaban yang relevan. Hendaknya juga harus bersikap hati-hati, jangan sampai menyentuh titik kritis atau critical point. Misal, hal-hal yang sangat sensitif atau sangat rahasia bagi seorang responden. Nah, itu tolong dihindari dan sebaiknya dihindari. Kemudian yang ke-12, harus memegang teguh kode etik yang antara lain tidak membicarakan dengan pihak siapapun tentang pertanyaan atau jawaban dari responden. Jadi hal ini bersifat rahasia. Kemudian yang terakhir yang perlu teman-teman perhatikan yang ke-13 adalah durasi, di mana wawancara sebaiknya tidak boleh lebih dari 2 jam. Adapun kelebihan wawancara itu dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Begitu juga mereka yang malas menulis. Banyak responden yang lebih mudah mengeluarkan pendapatnya secara lisan daripada menuliskannya. Yang kedua, pewawancara dapat merekam jawaban-jawaban yang spontan. Jadi pewawancara dapat secara fleksibel mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Jika dia menginginkan informasi yang mendalam, maka kita dapat melakukan probing. Demikian pula jika ingin memperoleh informasi tambahan, maka dia atau pewawancara dalam hal ini dapat mengajukan pertanyaan tambahan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah responsif. Jadi wawancara itu cenderung ditanggapi secara lebih baik dibandingkan dengan angket yang diposkan. Yang keempat,
kontrol lingkungan. Maksudnya adalah pewawancara ini dapat memilih tempat di mana wawancara dilakukan, misalnya di ruangan tersendiri atau tanpa kehadiran orang lain, untuk mencegah jawaban diintervensi oleh pihak lain. Yang kelima adalah pertanyaan dapat diajukan secara berurutan. Jadi, sehingga responden dapat memahami maksud dari penelitian secara lebih baik. Hal ini juga dapat menjamin pertanyaan dapat terjawab semuanya tanpa terkecuali. Yang keenam, jawaban responden lebih jujur dan informatif dan kurang normatif. Jadi jawabannya lebih non formal dalam hal ini dan tidak terstruktur. Yang ketujuh, jawaban yang dihasilkan itu benar-benar berasal dari responden itu sendiri. Jadi tidak dibuatkan oleh orang lain. Misalnya pada angket yang dipostkan itu memiliki kemungkinan besar atau memiliki suatu kemungkinan bahwa jawaban itu tidak berasal dari responden secara murni. Kemudian kelebihan yang ke-8 adalah pewawancara dapat memperoleh jawaban lengkap dan urut atas seluruh pertanyaan yang diajukan. Yang ke-9, pewawancara dapat menyusun jadwal wawancara yang relatif pasti. Kapan, di mana. Jadi data yang diperoleh tidak keluar dari waktu yang ditetapkan dalam penelitian. Bahkan, jika sebuah pertanyaan dianggap kurang tepat apabila ditanyakan pada saat itu, dia bisa menundanya. Yang ke-10, dengan adanya wawancara itu dapat ditanyakan hal-hal yang rumit dan lebih mendetail karena kita bersifat spontan. Wawancara pun juga memiliki kekurangan. Jadi selain dia memiliki kelebihan juga memiliki keterbatasan. Nah, di sini yang tercatat ada 8 keterbatasan wawancara. Yang pertama adalah memerlukan biaya yang lebih besar daripada angket. Jadi wawancara itu memerlukan biaya survei lapangan, kemudian biaya pelatihan pewawancara, biaya perjalanan, kemudian imbalan bagi responden, dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan budget atau biaya yang lebih besar daripada kita menggunakan metode lain seperti angket. Kemudian yang kedua, wawancara hanya dapat menjangkau hanya responden yang dengan jumlah yang kecil. Jadi kita tidak memungkinkan ketika kita memiliki responden yang banyak, kemudian tekniknya menggunakan wawancara. Kemudian yang ketiga, memberikan kemungkinan pewawancara dengan sengaja memutarbalikkan jawaban. Jadi ada kemungkinan pewawancara itu bisa memutarbalikkan jawaban. Bahkan memberikan kemungkinan pewawancara untuk memalsukan jawaban yang dicatat dalam catatan wawancara. Dalam hal ini bisa tidak jujur, jadi bisa dilakukan, jadi kekurangannya seperti itu. Kemudian yang keempat, waktu wawancara terbatas. Jadi waktu wawancara itu tidak dapat dilakukan kapan saja. Kadang responden hanya punya waktu sedikit, sehingga untuk menjawab seluruh pertanyaan diperlukan beberapa kali wawancara. Nah, yang kelima ini adalah terjadinya bias wawancara. Walau telah dilakukan tatap muka, namun kesalahan bertanya dan juga kesalahan mengartikan atau mentafsirkan jawaban itu masih bisa terjadi. Sering juga terjadi atribut penelitian misalnya seperti jenis kelamin, etnik, status sosial, jabatan misalnya, atau penampilan fisik itu mempengaruhi jawaban. Yang keenam, ketidaknyamanan wawancara. Nah, karena kesibukan atau alasan lainnya, ada responden yang tidak mau diwawancarai. Nah, para pimpinan perusahaan biasanya sering menolak untuk diwawancarai. Kalau wawancara dilakukan di rumah, mereka tidak punya waktu atau mereka takut didatangi oleh orang asing. Kemudian keterbatasan yang nomor 7 adalah kerahasiaan responden. Jadi dibanding angket, dalam wawancara, responden itu sulit menyembunyikan identitas dirinya, sehingga jawaban tertentu harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Apalagi jika jawabannya direkam melalui tape rekam atau recorder. Nah, kekurangan yang terakhir yaitu pertanyaan kurang baku. Jadi pertanyaan seringkali kurang baku apabila responden berpendidikan rendah
dan dari berbagai suku yang berbeda. Apabila ditanyakan dengan bahasa daerah atau lewat penerjemah dengan kalimat yang berbeda, biasanya dapat menghasilkan jawaban yang berbeda pula. Alat pengumpul selanjutnya adalah angket. Nah, angket ini adalah cara pengumpulan data penelitian dengan mengirimkan atau memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk diisi oleh responden. Nah, mengingat angket diisi sendiri oleh respondennya, maka pengumpulan data dengan angket hanya dilakukan kepada responden yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Selain itu, angket memerlukan pedoman pengisian agar memudahkan responden mengisi dan mencegah terjadi kesalahan interpretasi pertanyaan. Nah, angket digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah angket terbuka, yang kedua adalah angket tertutup, dan yang ketiga adalah angket semi terbuka. Pada angket terbuka itu di mana pada angket ini responden diberikan pertanyaan terbuka sehingga bebas memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginannya. Sedangkan untuk angket tertutup, responden itu tidak bebas memberikan jawaban dan pendapatnya karena di dalam angket responden tinggal memilih jawabannya yang telah disediakan oleh peneliti. Kemudian angket semi terbuka itu merupakan suatu angket di mana responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dan pertanyaannya bersifat terbuka. Dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan pada angket, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan atau pernyataan itu harus singkat, jelas, dan tidak meragukan. Yang kedua, jumlah pertanyaan jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu membuang waktu responden. Yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan cukup merangsang minat menjawab responden. Jadi pertanyaan itu harus dibuat semenarik mungkin. Begitu juga pernyataan yang ada pada angket. Yang kelima, pertanyaan atau pernyataan harus dapat memaksa responden untuk memberikan jawaban yang mendalam. Jadi dalam arti harus bersifat to the point, gitu ya. Kemudian pertanyaan jangan bersifat interrogatif dan bisa menimbulkan kemarahan responden. Nah, itu bisa mungkin dihindari. Kemudian pertanyaan yang disusun atau pernyataan yang ada pada angket itu jangan sampai menimbulkan kecurigaan pada responden. Nah, selain itu, pada lembaran pertama dari angket itu harus disertai penjelasan tentang tujuan penelitian teman-teman ini dan petunjuk penjelasan bagaimana cara mengisi atau menjawab angket. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam menyusun angket. Tapi dalam angket pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, akan saya jelaskan sedikit tentang kelebihan angket. Yang pertama, dalam waktu singkat dapat memperoleh sampel dalam jumlah yang besar. Ya, jadi cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa menghemat biaya dan mungkin juga bisa menghemat tenaga karena kita tidak mengeluarkan tenaga, hanya menyebarkan angket saja. Kemudian yang ketiga, responden dapat menentukan waktu mengisinya. Jadi tidak terlalu mengganggu responden. Yang keempat, secara psikologis tidak merasa terpaksa dan dapat menjawab lebih terbuka. Yang kelima, karena tidak berhadapan langsung, kerahasiaan responden itu bisa relatif lebih terjamin. Nah, itu kelebihan dari angket. Ada 5 yang tadi saya sebutkan, mungkin ada beberapa kelebihan lain yang belum bisa saya jelaskan. Sedangkan untuk kekurangan angket juga ada. Yang pertama, misalnya banyak yang tidak mengembalikan bila dikirim melalui pos. Jadi ketika angket kita dikirim melalui pos itu ada kemungkinan angket itu ada yang tidak kembali. Nah, ini juga merugikan sang peneliti itu sendiri. Yang kedua, tidak digunakan untuk orang yang berpendidikan rendah atau buta huruf. Jadi di sini orang-orang yang buta huruf atau mungkin yang tidak bisa membaca ataupun menulis, nah ini tidak bisa digunakan. Yang ketiga, pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden itu tidak dapat diklarifikasi.
bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, kelengkapan jawaban responden itu untuk setiap pertanyaan juga tidak dapat dikontrol. Yang kelima, yang terakhir, yang bisa saya sebutkan, apabila respondennya ini jauh, maka pengisi angket yang sebenarnya tidak diketahui. Nah, ini yang biasanya terjadi. Alat pengumpul data yang ketiga adalah pengukuran. Ini cukup simpel, teman-teman, di mana cara pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengukur objek menggunakan alat ukur tertentu, misalnya berat badan dengan timbangan berat badan, tensi darah dengan tensimeter, dan lain sebagainya. Kemudian alat pengumpulan data yang keempat adalah observasi. Nah, kalau observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu objek, baik secara visual menggunakan panca indera atau bisa menggunakan alat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam upaya menjawab masalah penelitian. Nah, alat observasi untuk pengumpulan data itu misalnya daftar tilik ya, kemudian skala penelitian, riwayat kelakuan, tape recorder, kamera, CCTV. Nah, syarat observasi manusia adalah dia tidak boleh mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi objek observasi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa observasi itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian atau perilaku seseorang. Nah, observasi juga hakikatnya merupakan kegiatan dengan hasil observasi berupa misalnya kegiatan, kejadian, peristiwa, kondisi, atau suasana tertentu. Dan bisa jadi berupa perasaan emosi seseorang. Adapun kelebihan observasi itu adalah mudah, murah, dan langsung, sehingga dapat mencatat hal-hal atau perilaku atau peristiwa waktu kejadian itu berlangsung. Selain itu juga tidak tergantung dari ingatan seseorang dan dapat memperoleh data subjek yang tidak dapat berkomunikasi atau tidak mau berkomunikasi secara verbal. Selain itu, adapun kekurangan observasi diantaranya diperlukan waktu tunggu yang lama untuk suatu peristiwa tertentu. Kemudian juga memerlukan pedoman observasi. Dan apabila data yang diperlukan tidak bisa diperoleh, maka dengan cara observasi. Bentuk observasi ada 3. Yang pertama adalah observasi biasa, yang kedua observasi partisipasi, dan yang ketiga adalah observasi kelompok. Pada observasi biasa, itu metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan. Kalau observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data penelitian itu melalui pengamatan dengan cara peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari responden. Sedangkan untuk observasi kelompok, itu pengamatannya dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Penelusuran data sekunder ini adalah salah satu alat pengumpulan data ya. Itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menyalin data yang telah tersedia. Dalam hal ini adalah data sekunder ke dalam form isian yang disusun. Nah, data sekunder seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Jadi masa lampau gitu. Kemudian peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut. Jadi agar tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Jadi teman-teman peneliti pun dalam melakukan teknik ini harus memiliki kepekaan teoritik dalam hal memaknai atau mengartikan dari dokumen-dokumen yang diambil. Nah, kelebihan dari penelusuran data sekunder ini terkait dengan efisiensi waktu, kemudian tenaga dan biaya,
Nah, itu diantaranya. Sedangkan untuk kekurangannya, biasanya variabel yang tersedia itu terbatas. Misal nih, contoh data sekunder. Misalnya rekam medik pasien, hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit, kartu status pasien, laporan bulanan puskesmas, kartu menuju sehat atau yang disebut dengan KMS, posyandu, resep dokter, data survei sosial ekonomi nasional dari BPS mungkin, data survei dasar, kesehatan Indonesia dari BKKBN, laporan tahunan, surat keterangan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari data-data sekunder yang mana alat pengumpulan datanya menggunakan penelusuran data sekunder. Ada kalanya pada penelitian itu terjadi yang namanya bias penelitian. Nah, apa itu bias penelitian? Bias penelitian itu setiap kejadian dalam pengumpulan data ataupun analisis data atau interpretasi data yang mengarah pada suatu kesimpulan yang secara sistematik itu berbeda dari kebenaran. Nah, itu yang namanya bias penelitian. Ada dua jenis bias penelitian. Yang pertama adalah bias seleksi, yang kedua adalah bias informasi. Nah, bias seleksi itu adalah bias yang terjadi akibat sampel tidak mencerminkan populasi target. Sedangkan untuk bias informasi itu adalah bias yang terjadi akibat informasi yang tidak benar pada saat pengumpulan data. Bias seleksi itu dapat terjadi karena definisi yang kurang tepat dari target populasi. Jika kasus pada sampel tidak mewakili kasus pada populasi. Contoh, misalnya pengumpulan kasus pada pelayanan kesehatan itu tidak dapat menggambarkan kasus yang ada di masyarakat karena misalnya tidak semua anggota masyarakat berobat ke pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini bisa terjadi bias. Kemudian kerangka sampel yang kurang akurat jika kerangka sampel tidak menggambarkan populasi. Contoh, pengambilan sampel non-random atau salah metode sampling. Kemudian, saya ulang, untuk penyebab yang kedua misalnya kerangka sampel yang kurang akurat jika kerangka sampel tidak menggambarkan populasi. Jadi kalau misalnya kerangka sampelnya tidak menggambarkan populasi, maka otomatis kerangka sampelnya bisa dikatakan kurang akurat. Misal, pengambilan sampel non-random atau salah metode sampling. Kemudian yang ketiga itu adalah prosedur diagnostik yang berbeda jika pajanan mempengaruhi prosedur diagnosis. Misal, pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter merkuri dan digital. Dalam keadaan berdiri atau duduk itu dapat memberikan hasil yang berbeda. Jadi ini yang dinamakan prosedur diagnostik yang berbeda. Kemudian penyebab yang keempat adalah missing subject atau missing variable. Nah, ini terjadi jika missing subject cukup banyak atau informasi atau non-response. Jadi terjadi missing subject cukup banyak informasi atau non-respon. Contoh nih, dropout pada kontrol jauh lebih banyak pada perlakuan atau sebaliknya. Banyak rumah tangga yang tingkat ekonomi tinggi tidak mau diwawancarai. Nah, ini terjadinya missing subject atau missing variable, kehilangan variabel yang diamati. Penyebab terjadinya bias informasi itu biasanya klasifikasi salah. Jadi peneliti dalam melakukan klasifikasi itu salah. Hal ini bisa disebabkan karena sensitivitas dan spesifitas alat ukur yang kurang. Nah, ini dinamakan bias misklasifikasi. Ya, kemudian ecological fallacy itu bias yang terjadi karena adanya analisis multilevel yang mana kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan individu. Jadi ada analisisnya multi level tapi kesimpulannya itu adalah kesimpulan individu. Nah, ini akan dapat terjadi ecological fallacy. Kemudian yang ketiga terjadi pada studi longitudinal. Jadi kalau misalnya variabel dependennya itu merupakan skala kontinu,
ya. Nah, itu biasanya terjadi regresi cenderung pada nilai rata. Demikian materi tentang pengolahan dan pengumpulan data yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya atau untuk pertemuan selanjutnya adalah saya agendakan untuk kita melakukan ujian. Jadi ujian kita lakukan dari bab awal yang tadi kemarin pernah yang kemarin saya berikan, mulai dari bab 1, kemudian bab 2 tentang masalah penelitian, bab 3 tentang variabel penelitian, bab 4 tentang rancangan penelitian, kemudian tentang pengolahan data dan pengumpulan data. Selain itu juga tentang teknik sampling yang kemarin sudah saya berikan. Nah, itu tolong direview ulang, dipelajari beberapa yang pernah saya jelaskan, kemudian soal-soal yang pernah saya berikan, nah itu tolong dipelajari. Untuk pertemuan selanjutnya kita agendakan untuk ujian. Demikian, sekian dari saya selaku pengampu metodologi penelitian memohon maaf jika saya memiliki beberapa keterbatasan, dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.